Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, marilah kita mulai perkuliahan kita hari ini di mata kuliah pengantar teknologi pangan mengenai aspek teknis di dalam suatu desain proses. Kemarin sudah Ibu uraikan mengenai proses itu apa dan bagaimana tahapan-tahapan di dalam mendesain suatu industri pangan. Nah, salah satu aspek yang harus diperhatikan dan menjadi suatu concern di dalam suatu desain industri pangan itu adalah aspek teknis yang antara lain meliputi blok diagram yang menggambarkan rangkaian proses tersebut dan unit-unit operasi yang menyusun proses sehingga mampu merubah bahan baku menjadi produk. Itulah yang akan Ibu sampaikan hari ini. Yang pertama adalah mengenai blok diagram. Nah, blok diagram itu apa? Blok diagram itu adalah diagram yang secara global menggambarkan proses dan berupa blok atau kotak yang dihubungkan dengan anak panah atau garis. Nah, dari blok diagram ini sudah ada informasi mengenai raw material atau bahan baku. Kemudian proses, rangkaian unit operasi apa saja yang akan merubah raw material atau bahan baku menjadi produk. Oleh karena itu, produk menjadi salah satu hal yang ada diinformasikan di dalam blok diagram. Kemudian yang berikutnya adalah auxiliary atau peralatan penunjang. Meskipun di dalam blok diagram auxiliary itu belum digambarkan secara detail, baru nanti di diagram flow atau flow sheet yang lebih detail mengenai peralatan auxiliary baru digambarkan. Tetapi paling tidak di blok diagram sudah ada informasi secara garis besar. Auxiliary itu peralatan penunjang yang menunjang di dalam unit operasi itu supaya bisa peralatan utamanya berfungsi atau berjalan. Ya, tentunya setelah ada raw material, setelah ada produk dan proses apa yang dapat merubah bahan baku menjadi produk serta sarana apa saja yang menunjang proses tersebut. Yang paling penting adalah unit-unit operasi apa saja yang menyusun proses sehingga kita akan tahu apa saja tahapan-tahapan yang dapat merubah bahan baku menjadi produk. Nah, di sini Ibu ambil dari literatur yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan yang kedua. Sebenarnya yang dimaksud dengan blok diagram itu adalah major processes stream atau aliran utama proses that show connecting the block yang digambarkan dengan blok yang terhubung-hubung. The flow of process stream is generally from left to right. Jadi arah aliran itu selalu dari kiri ke kanan dengan memperhatikan gaya gravitasi. Maksudnya jika liquid itu keluar dari unit operasi atau cair zat cair itu melalui bawah, padat juga melalui aliran di bawah blok diagram. Sedangkan gas itu karena dia memiliki berat jenis yang ringan, itu keluar dari suatu unit operasi itu digambarkan dengan garis di atas blok. Nah, blok diagram ini juga ada beberapa parameter penting yang dimunculkan seperti misalnya kecepatan alir atau kecepatan massa, ini apa jumlahnya, kecepatan alir massa atau berapa massa yang masuk dan massa yang keluar serta suhu. Ya, sedangkan parameter-parameter yang lain itu yang lebih detail itu belum digambarkan di dalam blok diagram. Nah, di dalam blok diagram ini
unit operasi itu digambarkan hanya satu kotak, meskipun di dalamnya itu sebenarnya lebih dari satu peralatan. Misalnya unit operasi evaporasi. Unit operasi evaporasi itu sering lebih dari satu tangki atau lebih dibuat single effect atau double effect atau triple effect itu tidak tampak di dalam blok diagram karena satu kotak itu hanya mewakili satu unit operasi meskipun di dalamnya lebih dari satu peralatan, ya begitu. Jadi blok diagram itu hanya menggambarkan unit operasi utama. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada aliran dengan kecepatan alir 60 ton per hari, ini 50 ton per hari. Setelah ini dimurnikan, baru direaksikan. Nah, di sini ada hasil reaksi, baru di sini dipisahkan. Nah, ini yang naik ke atas, ini berarti produknya berupa gas. Nah, gasnya ini dimurnikan, di mana hasil akhirnya berupa zat, ini bisa jadi cair, bisa jadi padat karena sejajar dengan aliran proses. Sedangkan yang turun ke bawah ini berarti byproduct-nya berupa cairan. Begitu juga di sini di namanya primary spiration-nya. Di sini ada byproduct-nya berupa cairan dan di mana ini ada yang dikembalikan ke tangki reaksinya dan di sini ada hasil sampingnya. Di sini digambarkan heavy end parts, ini berarti padatan, ya. Dan di sini byproduct-nya berupa cairan. Jadi di sini Anda bisa lihat di dalam blok diagram selalu alirannya dari kiri menuju ke kanan dan di satu kotak ini adalah satu unit operasi dengan mengabaikan alat-alat apa saja menyusun unit operasi tersebut atau bahkan peralatannya lebih dari satu. Misalnya tangki reaksinya ini sebenarnya ada 3 karena untuk melayani 60 ton sama 50 ton mungkin tidak cukup hanya satu tabung reaksi yang besar, mungkin lebih dari satu bisa jadi 4 atau 5 dan itu tidak digambarkan dalam blok diagram tapi nanti lebih detailnya di dalam diagram alir atau flow diagram yang bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menyusun dari flow diagram akan Ibu ajarkan di semester 6. Nah, terkadang ada juga orang yang menggambarkan flow diagram secara sederhana seperti ini. Jadi hanya dari atas ke bawah. Tetapi kalau digambarkan seperti ini, berarti keterangan tambahan yang harus menyertai blok diagram ini akan lebih banyak. Ya, untuk ini di dalam aturan kita selama Ibu mengajar sebaiknya kalau Anda membuat blok diagram itu menggunakan aturan yang ini, ya, yang dari kiri ke kanan, di mana gas melewati aliran yang atas dan cair atau padat keluar melalui aliran yang bawah. Kalau itu proses utama, dia mengikuti aliran prosesnya. Ya, jadi tidak usah berbeda tingkat. Nah, ini gambaran yang Ibu sebutkan kalau dia dari atas ke bawah berarti keterangan tambahannya harus lebih banyak. Ini bisa Anda lihat di literatur yang sudah Ibu share pada link sister yang sebelumnya. Jadi di sini ada bahan baku, ada produk dengan justifikasi yang dijelaskan dengan detail pada halaman yang sama dengan flow diagramnya. Baru ini adalah flow diagram yang menggambarkan aliran utama daripada proses, di mana di dalamnya sudah ada keterangan-keterangan mengenai hal-hal pokok atau utama yang terjadi di dalam unit operasi tersebut. Nah, di sini adalah keterangan tambahan untuk proses
atau blok diagram ini. Dan di sini adalah keterangan tambahan untuk auxiliary system atau sarana penunjang. Nah, di sini dalam satu halaman ini, dalam satu sheet ini merupakan informasi yang diperoleh dari preliminary study yang pada kuliah Ibu yang kedua sudah Ibu sampaikan apa itu yang kita kembangkan di dalam preliminary study. Nah, itu gambaran daripada bagaimana menyampaikan suatu proses pengolahan dengan menggunakan blok diagram. Untuk lebih detailnya nanti akan Ibu sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan mengenai unit-unit operasi secara global yang paling banyak digunakan di dalam proses pengolahan makanan atau di dalam industri pengolahan makanan. Yang pertama adalah unit operasi water reduction. Ini mungkin di perkuliahan Ibu yang pertama sudah Ibu sampaikan, atau dehidrasi, ya. Nah, water reduction itu memang salah satu unit operasi yang populer di dalam industri makanan, karena dengan penurunan air, sudah Ibu sampaikan sebelumnya, itu akan menginaktivasi berbagai kerusakan, mekanisme kerusakan di dalam makanan. Nah, salah satu unit operasi pengurangan air atau water reduction itu adalah evaporasi, di mana air dari fase liquid itu akan dirubah menjadi uap, di mana air akan menguap pada titik didihnya. Nah, titik didih air itu akan bervariasi nilainya tergantung pada tekanan. Jadi tekanan dan suhu didih itu selalu berkesetimbangan, karena itu titik berarti nilainya tidak berubah-ubah. Jadi kalau tekanan 1 atm, air pasti menguap pada suhu 100 derajat. Kalau dia lebih rendah dari 1 atm, berarti air akan menguap pada suhu yang lebih rendah dari 100 derajat. Begitu seterusnya, Anda bisa melihat hubungan antara suhu dan tekanan pada titik didih itu di tabel uap atau steam table. Nah, di dalam unit operasi evaporasi itu selalu menyangkut penguapan air, karena sering sekali pelarutan bahan-bahan pangan itu dalam air, ya. Kalau di dalam pengolahan selain pangan itu tidak harus air, misalnya di dalam proses pengolahan minyak siri ada unit operasi evaporasi. Nah, itu untuk menguapkan etanol atau alkohol atau berbagai pelarut lain, ya. Jadi kalau di industri pangan memang kebanyakan air, tetapi di food ingredient tidak semuanya air, ya. Tetapi intinya evaporasi itu menguapkan pelarut untuk meningkatkan kekentalan daripada suatu larutan atau selari. Nah, tujuan daripada water reduction yang golongan evaporasi ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi zat larut sehingga meningkatkan persen daripada dissolved solid atau bahan padat yang terlarut. Nah, biasanya evaporasi itu dilakukan sebelum operasi pengeringan atau drying di dalam proses pembuatan susu ini bubuk, atau di dalam proses pembuatan buah-buahan dalam bentuk sari buah dalam bentuk bubuk. Nah, itu operasi evaporasi, atau di dalam proses ini pengolahan gula. Evaporasi di dalam proses pengolahan gula dilakukan sebelum kristalisasi. Jadi dipakai untuk mengentalkan nira tebu sebelum dia mengalami proses kristalisasi. Nah, di dalam proses
pembuatan ini sari buah dalam bentuk bubuk atau dalam pembuatan kopi instan dan berbagai produk instan. Nah, itu campuran daripada apa namanya, buah yang sudah dibuat jus itu bisa dikentalkan dengan menggunakan evaporasi sebelum dikeringkan. Ya, ini contohnya di dalam proses pembuatan fruit powder, dalam proses pembuatan susu powder, dalam pembuatan gula, dalam pembuatan pure. Kalau pure buah itu fasenya masih cair ya, meskipun dia lebih kental dibandingkan jus ya. Kemudian dalam proses pembuatan jam, dalam proses pembuatan jelly, sebelum adonan buah itu dikentalkan dengan menambahkan berbagai bahan pengental dalam pembuatan jam dan jelly, jus buah itu dievaporasi terlebih dahulu sehingga Anda akan memperoleh jus yang kental sehingga akan memudahkan dan memperbaiki proses-proses selanjutnya. Dan sering sekali juga masih disajikan dalam bentuk kentalannya seperti dalam pembuatan fruit pure. Jadi hasil evaporasi itu langsung dikemas ya. Jadi ini adalah gambaran mengenai evaporasi. Nah, peralatan-peralatan yang menyusun di dalam suatu unit operasi evaporasi tentunya sesuai dengan namanya harus ada evaporator. Evaporator itu berupa tangki yang nantinya dia akan menguapkan pelarut di mana yang tertinggal di dalam tangki itu adalah padatan terlarut bersama sisa pelarutnya. Nah, untuk melengkapi evaporator supaya bisa beroperasi, tentunya karena ini membutuhkan panas, berarti di dalam unit operasi ini salah satu auxiliary atau peralatan penunjang yang harus ada adalah heat exchanger. Heat exchanger itu adalah alat tukar panas, di mana pemanasannya bisa menggunakan media pemanas uap atau steam. Dan biasanya cara memasukkan uap ke dalam tangki evaporator bisa menggunakan pipa-pipa dan penyusunannya akan bermacam-macam yang nanti akan Ibu lebih jelaskan di materi heat exchanger. Nah, kemudian setelah diberikan panas masuk kepada sistem, terjadi penguapan pelarut. Nah, pelarut ini kalau menguap, kita biarkan keluar di udara tentunya akan mengganggu karena panas, dengan panas tinggi. Bayangkan misalnya air aja mendidih pada 100 derajat, kalau itu tidak ditangkap, itu akan membuat ruang industri atau ruang kerja atau lingkungan di sekitar peralatan tersebut akan panas sekali. Oleh karena itu harus ada alat untuk menangkap uap itu. Salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan kondensor. Dengan kondensor, pelarut yang menguap itu akan diembunkan lagi dan ditangkap dalam tangki penampung. Nah, ini adalah hasil daripada evaporasi tersebut adalah suatu campuran atau selari yang lebih kental. Atau bisa jadi larutan kalau dalam proses pembuatan gula atau garam bubuk. Ini adalah atau di dalam pembuatan kopi instan ini adalah larutan. Tetapi kalau di dalam pembuatan pure buah atau berbagai jenis olahan buah itu namanya pure atau campuran karena ada fase padat dan selalu ada fase cair. Nah, di sini juga ada tangki yang dipakai untuk menampung bahan yang mau dievaporasi. Tapi paling tidak di dalam unit operasi evaporasi selalu ada alat namanya evaporator, ada alat namanya heat exchanger atau tukar panas, terus kemudian ada pompa yang memindahkan zat dari satu tangki ke tangki lainnya, dan juga yang paling penting adalah kondensor. Ya, ini adalah satu rangkaian
unit operasi evaporasi, dan kadang-kadang evaporatornya itu lebih dari satu. Ada 3 tangki, 2 tangki, dan seterusnya. Dan nanti semua ini harus tergambar secara jelas ketika Anda menggambar flow diagram atau diagram alir atau flow sheet. Tetapi di dalam blok diagram ini hanya digambarkan satu kotak dan dinamakan unit operasinya adalah evaporasi. Begitu. Yang berikutnya adalah drying atau pengeringan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya di pertemuan pertama, tujuan daripada drying itu adalah mengurangi air dan juga untuk menurunkan awi. Di mana kalau di dalam drying, raw materialnya itu dalam bentuk bahan kering atau padatan. Seperti misalnya buah-buahan, kemudian ikan, terus ketela, ya, itu pengeringannya namanya drying. Nah, ada beberapa jenis pengering, ada oven drying, ada tunnel drying, dan yang tadi yang dalam bentuk padat itu bisa dikeringkan dengan kedua alat tersebut. Kalau bahan bakunya itu kentalan yang dari evaporasi tadi, setelah dikentalkan itu mau disajikan dalam bentuk produk kering, misalnya dalam pembuatan kopi instan, buah sari buah dalam bentuk serbuk, itu pengeringnya dapat menggunakan drum dryer dan spray dryer. Nah, media pemanas di dalam drying itu sangat diperlukan. Nah, biasanya yang digunakan sebagai media pemanas itu adalah udara luar yang dipanaskan. Jadi di dalam drying ini Anda bisa lihat gambar-gambarnya, ini oven drying, ini tunnel drying, ini drum drying. Nanti lebih detailnya akan Ibu ajarkan di semester berikutnya, di semester 3 insya Allah. Dan ini adalah skema daripada spray drying. Ya, di sini ada tangki pengering, terus kemudian ada alat penampung bahan kering, dan di sini ada udara luar yang dimasukkan, kemudian dipanaskan. Di sini adalah pompa untuk memasukkan cairan ke dalam tangki yang dialiri udara panas. Oleh karena itu, unit operasi pengeringan atau dryer itu secara umum terdiri dari peralatan yang jelas harus ada blower atau pompa untuk memindahkan gas. Kemudian yang berikutnya adalah heating chamber atau ruang pemanasan yang nantinya berfungsi untuk menguapkan air. Nah, oleh karena itu blower itu mengalirkan udara dari udara luar, kemudian dipanaskan dulu. Oleh karena itu harus ada heater atau heat exchanger. Kemudian udara panas itu masuk ke drying chamber. Nah, itu kemudian ada uap air yang terbentuk. Terus kemudian bahan akan berubah menjadi kering. Nah, di sini sebenarnya kalau di dalam suatu industri yang besar dan berjalan secara kontinu, uap air yang keluar itu ditangkap lagi dengan destilasi, dengan destilator, ya, supaya tidak masuk ke ruang produksi atau ke lingkungan. Akan tetapi jika jumlah uapnya tidak terlalu banyak, itu bisa melalui cerobong asap dan dibuang langsung ke lingkungan. Nah, unit operasi berikutnya yang tidak kalah penting di dalam industri pangan itu adalah unit operasi blending dan mixing. Kelihatannya blending dan mixing itu alatnya sama, yaitu suatu tangki yang ada pengaduknya, tetapi ada perbedaan makna antara blending dan mixing.
Nah, kalau mixing process itu one material is dispersed into another material, di mana material yang terdispersi itu lebih sedikit jumlahnya, sedangkan yang banyak jumlahnya disebut fase kontinu, yang sedikit jumlahnya adalah fase terdispersi. Nah, biasanya baik operasi blending dan mixing itu tujuannya untuk mensupport atau memfasilitasi suatu proses selanjutnya, ya. Selain itu juga untuk meningkatkan penerimaan konsumen terhadap berbagai parameter organoleptik atau kesukaan, terutama kesukaan terhadap rasa, kesukaan terhadap tekstur, kesukaan terhadap warna, dan memperbaiki eating quality. Nah, kemudian yang membuat berbeda kalau blending, blending itu adalah mencampurkan atau mixing dari bahan-bahan yang similar atau yang mirip untuk memperoleh suatu kondisi yang uniform atau untuk memperoleh suatu karakter yang diinginkan. Atau dengan kata lain dapat juga untuk simple atau menyederhanakan suatu proses. Misalnya, ketika Anda mencampurkan antara biji kopi Arabica jenis tertentu dengan Robusta jenis tertentu dengan tujuan untuk memperoleh taste atau rasa tertentu. Nah, itu pencampuran antara kopi dengan kualitas dan karakter yang berbeda itu namanya blending. Ya, seperti misalnya kalau Anda sebelum melakukan penghancuran atau pengadukan, kadang-kadang bahan-bahan biji-bijian atau pun ini seperti beras dan gandum itu dengan grade yang sama tetapi dengan ukuran yang berbeda atau dengan pengiriman atau dengan sumber bahan baku yang berbeda itu dicampur dulu sebelum dihancurkan untuk memastikan bahwa nanti Anda akan memperoleh kualitas yang seragam. Kemudian pencampuran minyak sebelum dibekukan dalam pembuatan butter. Nah, itu sering juga minyaknya dicampur dengan berbagai jenis minyak sehingga setiap industri itu akan memiliki taste dengan rasa yang berbeda-beda. Nah, ini tergantung daripada blending dari bahan-bahan baku yang terlibat di dalam proses tersebut, ya. Dan itu merupakan ciri khas dari tiap-tiap produk, meskipun produknya sama, misalnya sesama kopi instan, sesama butter, ya, dan sesama tepung terigu, tetapi industri A dan B memiliki kualitas dan spesialiti yang berbeda-beda. Nah, itu karena kuncinya di proses blending ini. Nah, yang berikutnya adalah mixing. Kalau mixing itu adalah pencampuran dari dua zat yang berbeda. Misalnya antara garam dengan tepung, antara telur dengan tepung, dan sebagainya. Tujuannya untuk memperoleh campuran yang uniform atau yang terdistribusi secara merata. Contohnya di dalam proses pengadukan, dalam pembuatan adonan, dalam pembuatan cake, dalam pembuatan sosis, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam pengadukan atau mixing ada hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah tipe dari bahan, ukuran, bentuk, dan densitasnya. Kemudian mixernya, desain daripada mixernya, dan efisiensi dari mixernya. Karena tidak semua bahan itu bisa diaduk dengan jenis pengaduk yang sama. Untuk lebih detailnya, berbagai jenis pengaduk dan pengaduk ini sesuai untuk
adonan yang seperti apa atau bahan yang seperti apa. Nanti akan lebih detail Ibu ajarkan pada semester-semester berikutnya. Yang berikutnya yang lebih penting adalah kecenderungan untuk membentuk agregat atau untuk berkumpul atau bagaimana suatu bahan dengan bahan lain itu eh, setelah dicampur itu karakternya akan seperti apa, karena ada bahan A dengan bahan B, jika dicampur dia akan cenderung membentuk agregat dan ada yang tidak. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi berbagai variabel di dalam pengadukan. Kemudian sifat permukaan, salah satunya tegangan permukaan, kemudian sifat aliran daripada bahan yang akan diaduk, itu apakah dia masuk ke dalam golongan zat yang shear thinning, apakah shear thickening, apakah Newtonian, apakah non-Newtonian, itu semua akan memiliki desain pengaduk yang berbeda. Oleh karena itu, kelihatannya sederhana mengaduk, tetapi itu akan menjadi suatu tantangan tersendiri di dalam industri pangan, karena pengadukan di dalam pembuatan coklat dengan pengadukan di dalam pembuatan pasta tomat itu akan berbeda karena sifat bahannya yang berbeda. Justru di industri makanan ini pengaduk itu suatu hal yang sangat menantang desain dan pemilihannya, karena berbagai variasi daripada sifat bahan makanan, yang itu tentunya akan membutuhkan jenis pengaduk yang berbeda-beda. Dan dari beberapa pengalaman Ibu berdiskusi dengan teman-teman di industri, banyak sekali kegagalan produksi itu dikarenakan pemilihan pengaduk, ya, terutama di industri coklat, karena kita tahu pengadukan itu menjadi salah satu unit operasi yang penting yang akan menghasilkan coklat dengan karakter-karakter yang memberikan ciri khas yang berbeda antara coklat A dengan coklat B. Oleh karena itu, unit operasi pengadukan itu menjadi hal yang penting di dalam proses pembuatan coklat. Yang berikutnya adalah ekstraksi. Nah, ekstraksi itu didefinisikan sebagai unit operasi untuk pengambilan komponen cair atau suatu komponen yang larut dalam zat cair. Oleh karena itu dia berubah menjadi cair. Ada yang awalnya memang di dalam bahan sudah berbentuk cair dari suatu bahan. Misalnya kalau komponen cair itu ekstrak daripada buah-buahan, itu buah kita press, atau minyak dari sawit itu kita press, itu sudah keluar dalam bentuk cair. Tetapi kalau zat yang larut dalam zat cair, misalnya kita akan mengekstrak senyawa-senyawa di dalam kopi, itu Anda harus mengekstraksinya dengan menggunakan zat cair yang akan melarutkan komponen-komponen aktif kopi ke dalam cairan yang akan Anda gunakan seterusnya di dalam proses tersebut. Nah, oleh karena perbedaan dari bahan baku, kemudian apa yang mau diambil dari bahan tersebut, maka ekstraksi, unit operasi ekstraksi itu bisa dibagi menjadi pengepresan, kemudian ekstraksi menggunakan pelarut, dan kemudian ada rendering. Di sini di dalam pengepresan itu bisa dilakukan dalam kondisi suhu tinggi maupun dalam kondisi suhu ruang atau suhu rendah. Nah, pengepresan itu pengambilan konstituen cair dari bahan dengan memberikan tekanan. Misalnya ketika kita ingin mengambil minyak dari kelapa sawit, nah itu kelapa sawit kita press, kita akan memperoleh minyak atau cairan yang merupakan campuran antara air dan minyak dan berbagai bahan yang larut di dalamnya.
Nah, itu yang akhirnya menentukan proses berikutnya, yaitu pemurniannya, ya. Nah, di dalam proses pembuatan minyak itu hampir semuanya diawali dengan proses pengepresan, baik itu minyak olive, baik itu minyak kacang, minyak jagung, minyak kedelai, minyak sawit. Jadi unit operasi pengepresan itu sangat penting di dalam proses pengolahan minyak. Yang berikutnya adalah misalnya contohnya dalam pembuatan gula dari tebu, ya. Tebu masuk ke dalam factory atau dalam industri, itu pertama kali juga dipres, ya, sehingga Anda akan memperoleh nira, campuran antara gula dan air dan berbagai bahan yang larut di dalamnya. Nah, baru itu yang dimurnikan, diuapkan, dan akhirnya akan dikristalisasi. Nah, itu dalam industri-industri yang Ibu sebutkan tadi, pengepresan itu akan menjadi unit operasi yang penting yang mengawali unit-unit operasi sebelumnya, sehingga dia akan menentukan kualitas akhir daripada produk. Nah, di dalam unit operasi pengepresan itu sel-sel daripada bahan atau hasil pertanian itu perlu dipecahkan sehingga cairan yang di dalamnya itu bisa keluar. Oleh karena itu perlu adanya tekanan. Nah, selain itu beberapa bahan itu memerlukan unit operasi pre-treatment atau unit operasi yang mengawali sebelum dilakukan pengepresan, bisa dengan pulping, bisa dengan heating, dan pengecilan ukuran. Misalnya kalau pulping itu untuk bahan-bahan yang memiliki kulit luar yang keras, yaitu perlu dibuka kulitnya. Kalau heating itu kadang-kadang beberapa proses pengepresan dalam bahan yang sulit dipecahkan selnya, itu unit operasi pemanasan sebelum pengepresan itu diperlukan untuk memperoleh rendemen yang lebih tinggi. Misalnya dalam pembuatan minyak kacang. Minyak kacang itu keras sekali kalau ditekan, itu kadang-kadang kalau tidak Anda panaskan sebelumnya, rendemen yang Anda akan peroleh itu akan sedikit. Oleh karena itu dalam pembuatan minyak kacang, minyak kedelai, biji-bijiannya keras, itu biasanya didului dengan pulping, kemudian heating, baru pengepresan. Yang berikutnya adalah pengecilan ukuran. Misalnya ketika Anda akan mengambil santan dari kelapa, yaitu pertama kali itu ada dibuka dulu kulitnya, ya kan? Kemudian kulit kerasnya dibuka, baru Anda akan memperoleh kelapa dalam ukuran yang besar. Nah, itu baru dipotongi terlebih dahulu biasanya. Setelah dipotongi terlebih dahulu, dia dipanaskan awal. Karena sebelum pengepresan itu jika dipanaskan terlebih dahulu itu akan diperoleh rendemen yang tinggi, dan kita tahu bahwa kelapa itu memiliki tekstur yang keras. Berbeda dengan tebu dan kelapa sawit yang teksturnya tidak terlalu keras dibanding biji-bijian dan kelapa. Kalau kelapa sawit dan tebu itu bisa langsung dipres tanpa harus mengalami operasi pengecilan ukuran, pemanasan maupun pulping. Tetapi beberapa bahan seperti yang Ibu sebutkan tadi itu harus ada operasi pre-treatment atau pendahuluannya. Kemudian hasil daripada pengepresan itu ada yang langsung bisa dikonsumsi, misalnya di dalam proses pembuatan jus, tetapi ada juga yang pengepresan itu merupakan bagian daripada rangkaian proses yang seperti Ibu sampaikan, biasanya di awal daripada rangkaian proses pembuatan, baik itu pembuatan gula pasir contohnya, maupun di dalam pembuatan minyak makan atau minyak goreng dan sebagainya. Yang berikutnya adalah ekstraksi dengan pelarut. Tadi ekstraksi dengan pengepresan atau tekanan itu biasanya mengambil cairan.
Tetapi kalau ekstraksi dengan pelarut itu adalah mengambil suatu komponen yang bisa larut dalam pelarut itu, tetapi dia berada di dalam bahan yang kering atau bahan yang bukan dalam fase cair. Tetapi ada juga yang awalnya dalam fase cair, kemudian diekstraksi dengan pelarut lain yang memiliki gaya tarik atau gaya afinitas terhadap zat terlarut itu lebih besar. Nah, dasar proses daripada ekstraksi itu tentunya komponen itu harus larut ke dalam pelarut yang mau menangkap, ya. Kemudian transfer komponen tersebut di antara fase-fase lebih cepat daripada komponen lain, ya. Seperti yang Ibu contohnya, ketika Anda akan mengekstrak tanin dari teh misalnya, atau mengekstrak kafein dari kopi. Nah, itu tentunya Anda harus memilih pelarut yang mudah melarutkan komponen-komponen tersebut dibanding dengan komponen-komponen yang ada dalam teh itu. Misalnya Anda memilih pelarutnya air dengan pelarutnya etanol, dan itu Anda akan memperoleh komponen yang berbeda antara yang Anda menggunakan pelarut air dan pelarut etanol. Ya, kemudian contohnya lain itu misalnya dalam proses pengolahan minyak atsiri, ya di dalam proses pengolahan minyak atsiri itu biasanya ada alat namanya distilasi. Ya, di dalam unit operasi distilasi itu bahan dipanaskan, kemudian berbagai minyak atsiri itu ditangkap oleh uap air dan mereka menguap bersama-sama kemudian dikondensasi sehingga keluar dari unit operasi distilasi itu Anda akan memperoleh cairan yang merupakan campuran minyak atsiri dengan air. Oleh karena itu perlu pemurnian lebih lanjut. Nah, kalau direbus saja airnya menguap, tentunya minyak atsirinya akan lebih dulu menguap karena minyak atsiri itu titik uapnya lebih rendah daripada air. Oleh karena itu, salah satu unit operasi yang diperlukan di dalam proses pemurnian minyak atsiri itu adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang nonpolar yang bisa menangkap minyak atsiri itu lebih baik dibanding air, sehingga semua minyak atsiri itu akan berpindah larut ke dalam pelarut nonpolar itu, misalnya heksan atau petroleum ether dan lain sebagainya. Nah, kemudian campuran antara minyak atsiri dan pelarut yang bisa menangkap itu baru dipanaskan. Tentunya diharapkan pelarutnya memiliki titik didih yang lebih rendah daripada minyak atsirinya, sehingga setelah proses penguapan Anda akan memperoleh minyak atsiri dengan kemurnian yang lebih tinggi. Begitu. Oleh karena itu, syaratnya solute harus terlarut dalam solvent. Solute itu adalah zat yang terlarut, solvent itu adalah zat pelarut, dan bahan harus kontak dengan solvent dalam waktu yang cukup, karena kalau terlalu lama juga tidak efektif, terlalu sebentar juga solute yang larut dalam solvent masih sedikit. Oleh karena itu penelitian di bidang ekstraksi ini banyak sekali di dalam penelitian di ilmu food science karena hubungannya dengan waktu, dengan optimasi sehingga Anda akan memperoleh bahan yang mau diambil itu dalam kondisi yang optimum. Nanti Anda bisa di semester depan kalau Anda tertarik dalam operasi ekstraksi ini akan banyak sekali jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang mengembangkan metode ekstraksi berbagai jenis komponen aktif di dalam bahan pangan dengan menggunakan berbagai jenis pelarut dan menggunakan berbagai metode. Oleh karena itu, bisa Ibu sebutkan bahwa
salah satu unit terpenting dalam industri pangan itu adalah ekstraksi. Nah, tahapannya di dalam proses ekstraksi itu solvent atau pelarut itu akan berdifusi ke dalam bahan ketika itu bahannya berupa padatan. Nah, kemudian zat terlarut atau solute itu larut dalam solvent. Kemudian campuran antara solute dan solvent itu terdifusi ke permukaan dan meninggalkan permukaan partikel padat. Jadi di sini ada transfer massa ya, dan ada berbagai persamaan matematis yang bisa dikembangkan di dalam proses ekstraksi sehingga Anda bisa memprediksikan waktu ekstraksi tanpa harus dengan tahapan penelitian yang rumit ya. Nanti Anda akan mempelajari ini di semester-semester berikutnya. Yang berikutnya adalah rendering. Rendering itu adalah proses ekstraksi dengan menggunakan panas, di mana panas ini diharapkan akan merusak sel yang menyimpan bahan tersebut, sehingga lemak atau minyak atau bahan yang ada di dalamnya itu akan mencair. Nah, contoh daripada rendering itu sering sekali untuk preekstraksi lemak hewani, ya, untuk pembuatan mentega yang bahan bakunya adalah lemak hewani. Nah, ini adalah contoh alat pengepres yang menggunakan plate, ya, di mana di setiap ini tahap tingkat ini liquid atau zat cair yang akan dipres itu akan diperoleh, ya, di mana nanti yang tersisa di dalamnya ini adalah bahan padat atau cake, biasanya disebut cake karena dia benar-benar sudah bersih dari atau diharapkan tinggal sedikit cairan yang ada di dalamnya. Nah, selain dalam bentuk yang tadi, ini adalah salah satu bentuk dari alat ekstraksi atau alat press yang berbentuk roller press. Nah, ini banyak Ibu jumpai di industri pengolahan gula, ya, dan di mana tebu masuk ke dalam roller press dan nira ditangkap dalam wadah di bawahnya, dan ini keluarnya sudah berupa ampas tebu. Nah, selain itu ini adalah hydraulic press, ya, di mana ini suatu tekanan atau gaya hidrolik digunakan untuk menekan bahan sehingga cairannya akan turun, akan keluar dari ini unit pengepres ini, dan yang tinggal di dalamnya adalah cake. Ini hampir mirip dengan yang pertama tadi. Nah, ini adalah desain daripada liquid extraction, di mana yang akan diekstraksi itu bahan yang ada di dalam suatu bahan padat, ya. Jadi seperti ini, solid misalnya Anda mau mengambil kafein dari kopi itu tadi, atau Anda mau membuat kopi instan, mau mengambil berbagai macam komponen yang ada di dalam kopi, itu bisa menggunakan liquid extraction. Jadi ini padatannya masuk dari atas, kemudian ini pelarutnya disemprotkan ke dalam ini padatan tersebut, tangki yang sudah berisi padatan tersebut, dan kemudian ini waktunya dihitung sedemikian rupa sehingga proses ekstraksi atau pengambilan komponen itu bisa berjalan optimum. Tentunya di dalam ini juga ada pengadukan, ya. Kemudian di bawah ini adalah padatan yang sudah diambil sari-sarinya tersebut, kemudian hasil daripada hasil daripada ekstraksi tersebut bisa juga dikeluarkan dari bagian bawah tangki. Nah, ini metode yang lain sama dengan yang tadi, tetapi penangkapan bahan cair yang sudah kaya dengan bahan-bahan yang mau diekstraksi itu
dengan metode seperti ini. Ini hampir mirip dengan dengan metode yang sebelumnya. Nah, ini ada ekstraksi yang dipasang lebih dari satu tangki, ada tiga tangki, dan meskipun ada tiga tangki, tetapi penulisannya di dalam blok diagram tetap hanya dalam satu unit operasi atau dalam satu kotak yang mewakili unit operasi ekstraksi, gitu. Yang berikutnya, yang lebih penting lagi di dalam industri makanan itu adalah pengupasan. Karena kita tahu bahwa hampir semua bahan baku di dalam industri makanan itu memiliki kulit. Ya, oleh karena itu pengambilan kulit dan bahan lain yang tidak dikehendaki itu merupakan salah satu unit operasi praproses atau awal yang penting di dalam pengolahan makanan. Selain daripada pengambilan kulit dan bahan lain yang tidak dikehendaki, pengupasan itu dapat memperbaiki kenampakan produk akhir. Nah, sesudah dikupas, bahan bersih itu diharapkan tidak rusak atau tidak hancur. Oleh karena itu, unit operasi pengupasan itu harus benar-benar didesain sehingga tidak justru merusak daripada bahan bakunya. Misalnya ketika ibu aja di rumah ya, ini kalau mengupas nanas, itu sering sekali nanasnya itu jadi kecil, terus hancur karena ibu bukan pakar pengupas nanas. Oleh karena itu di dalam industri hal-hal seperti yang ibu praktekkan itu harus dihindari. Jadi pisaunya harus Anda pilih sedemikian rupa, begitu juga dengan desain alat-alat pendukungnya. Nah, selain dengan menggunakan pisau sebenarnya atau dengan cara mekanis, pengupasan itu bisa dilakukan bermacam-macam karena sangat tidak mungkin di dalam suatu industri dengan skala produksi yang besar Anda mempekerjakan manusia dalam operasi pengupasan, kecuali kalau di dalam UMKM skala kecil itu masih memungkinkan, tetapi di dalam industri dengan skala yang besar itu hal yang tidak mungkin ya, karena selain daripada meningkatkan biaya produksi dengan memberikan pengeluaran yang besar pada tenaga kerja, juga akan menyebabkan keseragaman hasil akhir atau produk itu sulit diperoleh karena kemampuan setiap orang di dalam mengupas itu akan berbeda-beda. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sangat tidak ahli di dalam mengupas nanas, tetapi beberapa orang yang Ibu lihat di pasar itu mengupas nanas dengan cepat dan bersih. Ya, oleh karena itu alat-alat atau teknologi-teknologi yang dapat menunjang proses pengupasan itu sangat diperlukan. Nah, kalau yang umum itu dengan mekanis, bisa dengan pisau, bisa dengan abrasi. Abrasi itu digesekkan antara bahan yang satu dengan yang lain sehingga kulitnya akan akan lepas. Seperti misalnya di pengupasan kulit ari dari kedelai itu bisa dengan abrasi, tetapi umumnya akan mengalami kehilangan sehingga hampir 25%. Oleh karena itu harus benar-benar didesain dengan baik. Nah, yang mekanis ini umumnya untuk bahan dengan ukuran yang besar dan mempunyai tekstur yang tidak lunak. Tetapi ketika bahan bakunya itu lunak seperti misalnya tomat, ya tomat itu Ibu ngupasnya juga sulit sekali itu kalau pakai pisau ya kan. Apalagi kalau pakai abrasi digesekkan satu dengan yang lain bisa hancur keluar. Oleh karena itu salah satunya bisa dengan lye peeling atau caustic peeling, yaitu dengan menggunakan bahan kimia. Salah satunya adalah NaOH 1-2% pada suhu 93 sampai 120% dan dikontakkan 0,5 hingga 5 menit. Nah, biasanya setelah dikontakkan dengan ini NaOH itu kemudian disemprot dengan air
di mana nantinya kulit yang tipis atau kulit ari itu akan terikut bersama air yang disemprotkan. Nah, umumnya kehilangannya itu sampai 70%. Nah, kalau tidak menggunakan air atau tidak dilarutkan NaOH-nya, itu bisa dengan prosedur namanya dry caustic peeling, di mana digunakan NaOH 10%. Nah, selain dengan menggunakan bahan kimia, ke operasi pengupasan yang lain itu bisa dengan menggunakan uap yang bertekanan. Ya, di mana uap yang bertekanan itu antara lain bisa dengan tekanan 1.500 kPa dengan kecepatan 4 sampai 6 dan dengan waktu 15 sampai 30 detik. Nah, setelah disemprotkan dengan uap bertekanan dan bersuhu tinggi tersebut, kemudian kulit akan lepas. Ya, contohnya di dalam pengupasan ketela, rambat, dalam pengupasan bit di industri pengolahan gula bit itu bisa menggunakan teknologi ini, yaitu flash steam peeling. Yang berikutnya adalah flame peeling. Jadi dengan suhu tinggi hampir 1000 derajat Celcius itu ada lempengan atau plat yang bersuhu tinggi. Kemudian bahan itu dikontakkan dengan plat itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang singkat. Setelah itu disemprot dengan air. Nah, kulitnya itu akan lepas dengan sendirinya. Misalnya dalam pengupasan bawang putih itu bisa dengan menggunakan flame peeling, di mana flame itu api, ya, di mana kehilangannya itu hingga sampai 9%. Nah, ini adalah unit operasi pengupasan dan jenis-jenisnya yang menyusun unit operasi pengupasan. Nah, yang berikutnya adalah unit operasi pengecilan ukuran dan pemotongan, di mana bahan padat dengan ukuran besar itu akan dipotong, misalnya dalam pembuatan tepung singkong atau pati singkong. Singkong dari ukuran yang besar itu akan dipotong-potong berbentuk chip, baru dia dihancurkan. Kemudian kalau bahannya itu padat dalam ukuran yang besar atau biji-bijian, itu unit operasinya namanya grinding. Setelah dari grinding ingin lebih diperhalus menjadi bubuk atau partikel yang halus, namanya milling. Nah, kalau untuk mengecilkan ukuran suatu globula zat cair, misalnya minyak yang terlarut dalam air, itu untuk memperkecil ukuran globulanya namanya homogenisasi. Nah, kalau ingin memperkecil lebih kecil lagi setelah homogenisasi menjadi suatu droplet, tidak globula lagi, unit operasinya namanya atomisasi. Jadi ini baik dia pemotongan, grinding, milling, homogenisasi, atomisasi itu termasuk dalam unit operasi pengecilan ukuran dan pemotongan. Tujuannya dari pengecilan ukuran dan pemotongan itu adalah memperoleh ukuran dan bentuk yang sesuai dengan apa yang didesain. Kemudian yang berikutnya adalah mempercepat proses, karena kita tahu bahwa suatu reaksi kimia atau suatu reaksi itu akan berjalan lebih cepat jika bahan berukuran kecil. Kemudian untuk mempermudah proses selanjutnya, begitu juga untuk mempermudah proses mixing dan blending. Itu adalah unit operasi pengecilan ukuran dan pemotongan yang nanti lebih detailnya akan diajarkan pada semester-semester yang berikutnya. Berikutnya adalah unit operasi blending. Ini juga salah satu hal yang penting di dalam industri makanan. Dan biasanya blending itu dilakukan atau dikerjakan sebagai praproses sebelum rangkaian unit-unit operasi yang selanjutnya. Tujuan daripada blending itu adalah menginaktivasi enzim,
kemudian membersihkan dan mengurangi kandungan mikrobia, dan mempertahankan dan memperbaiki warna karena ada banyak bahan pangan yang setelah di blensing karena ada inaktivasi enzim, itu warnanya akan bertahan atau akan lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah memperlunak jaringan dan memperbaiki tekstur serta mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam sel daripada bahan hasil pertanian. Nah, untuk unit operasi blensing ini nanti di lebih lanjutnya akan banyak sekali dibahas oleh pengajar-pengajar yang lain karena di bahan pangan itu blensing salah satu praproses yang banyak dikerjakan. Nah, faktor-faktor blensing itu ada jenis bahannya, ukuran bahan, suhu, dan caranya. Nah, ini juga Ibu lihat sepintas sudah ada dosen lain yang sudah menyampaikan blensing dengan lebih detail. Blensing itu biasanya ada pasteurisasi, ada sterilisasi, dan ini erat kaitannya dengan materi mikrobiologi. Mungkin dosen-dosen yang ada di bidang mikrobiologi itu akan lebih banyak menyampaikan mengenai blensing, pasteurisasi, dan sterilisasi. Nah, kerugian daripada blensing karena umumnya menggunakan suhu tinggi tentunya akan mengalami kehilangan zat gizi, dan karena adanya blensing juga mungkin sebagian dari pati akan tergelatinisasi dan hal tersebut akan menghambat proses pengeringan. Selain itu, kadang-kadang blensing akan menyebabkan overcooking sehingga teksturnya akan lunak, terlalu lunak, dan itu akan merusak daripada karakter produk akhir, dan juga adanya perubahan warna yang kadang-kadang positif lebih bagus, yang kadang-kadang negatif lebih buruk ya. Nah, blensing sendiri bisa dibagi dengan menggunakan air panas, jadi bahan dikontak langsung dengan air panas dalam waktu singkat, atau dengan uap pada waktu singkat, dan dengan microwave juga bisa, yaitu ini adalah berbagai jenis atau cara blensing. Nah, yang berikutnya, pada PPT yang berikutnya, Ibu akan menyajikan berbagai jenis operasi pemisahan, baik itu pemisahan antara padat dengan cair, pemisahan antara padat dengan padat, dan pemisahan antara cair dengan cair. Karena di dalam operasi, unit operasi, di dalam proses pengolahan makanan, proses pemisahan itu juga merupakan kunci yang penting di dalam industri makanan. Seperti misalnya pemisah sedimentasi. Unit sedimentasi itu bisa memisahkan padatan dari cairannya. Tetapi pemisahannya itu terjadi karena adanya gaya gravitasi. Unit operasi sedimentasi itu merupakan salah satu unit operasi yang kadang-kadang digunakan di dalam industri pengolahan pati, entah itu pati singkong, pati kentang, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sedimentasi karena mengandalkan gaya gravitasi, terkadang itu memerlukan waktu yang lama. Ya, untuk itu kadang-kadang dimodifikasi dengan sentrifugasi. Kalau sentrifugasi juga sama dengan sedimentasi tadi, yaitu memisahkan padatan dari selarinya atau campuran padat cair, dan tetapi pemisahannya tidak berdasarkan gaya gravitasi, tetapi gaya sentrifugal atau sentripetal. Nah, selain itu, selain memisahkan padatan dari selarinya, sentrifugasi juga dapat memisahkan cairan dengan densitas yang berbeda. Misalnya dalam operasi pemisahan skim susu dari susunya. Jadi untuk memisahkan skim dari susu. Nah, itu bisa dengan menggunakan sentrifugasi. Nah, kadang-kadang kalau tidak menggunakan sedimentasi, industri pati itu juga menggunakan sentrifugasi. Selain itu, selain sedimentasi, sentrifugasi, ada filtrasi.
Filtrasi itu juga pemisahan padatan dari selarinya, tetapi dengan menggunakan perbedaan tekanan dan menggunakan media penyaring atau filter. Oleh karena itu namanya filtrasi. Nah, biasanya filtrasi digunakan dalam industri, misalnya untuk memisahkan suatu zat terlarut dengan padatannya. Ya, itu bisa menggunakan filtrasi atau seringkali filtrasi salah satu unit yang terpenting di dalam proses pengolahan limbah, ya. Selanjutnya adalah destilasi. Destilasi itu juga salah satu proses pemisahan, tetapi dengan zat cair dan zat cair yang memiliki titik didih yang berbeda. Nah, contohnya dalam pembuatan minyak atsiri. Ya, nanti unit operasi destilasi lebih detailnya akan diajarkan pada semester berikutnya. Yang selanjutnya adalah kristalisasi. Ini juga merupakan proses pemisahan di mana memisahkan zat yang terlarut dari larutannya. Ya, di mana air yang menguap, air yang ada diuapkan sehingga Anda akan memperoleh larutan yang kental dan mengalami kondisi lewat jenuh, kemudian akan terjadi proses reversibel atau balik di mana padatan terlarut itu akan membentuk kristal atau akan kembali membentuk padatan. Nah, itu dalam pembuatan gula dan garam, ya, sering salah satu unit operasi terpenting di dalam proses pembuatan gula dan garam itu adalah kristalisasi. Yang berikutnya, ini adalah unit operasi yang penting juga di dalam pengolahan makanan, itu adalah cooking, baking, dan frying. Baik cooking, baking, atau frying itu merupakan salah satu unit operasi yang membutuhkan panas atau heat treatment, di mana tujuannya itu memperoleh cita rasa tertentu sehingga memiliki penerimaan konsumen yang baik. Nah, bedanya kalau cooking itu media pindah panasnya adalah air. Oleh karena itu, paling tinggi suhunya ya sekitar titik didih air. Kalau 1 atm berarti 100 derajat Celcius. Dengan adanya air, dengan adanya suhu 100 derajat Celcius, itu akan memberikan citra rasa dan reaksi-reaksi khas di dalam bahan pangan yang akan memberikan karakter produk yang berbeda dengan baking dan frying. Nah, kalau baking itu udara atau plat panas itu digunakan sebagai media pindah panas. Jadi bahan pangan dikontakkan dengan udara atau plat panas. Nah, ini suhunya bisa sangat tinggi sekali tergantung dari setting atau dari apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, reaksi-reaksi yang terjadi di dalam bahan itu akan sangat berbeda dengan cooking, karena di sini tanpa adanya media air, dan itu akan menyebabkan cita rasa dan karakter produk yang berbeda. Yang berikutnya adalah frying. Frying itu biasanya menggunakan minyak sebagai media pindah panas. Dan titik didih minyak itu bisa sampai 140 sampai 180 derajat Celcius, dan itu jauh lebih tinggi daripada air. Adanya lemak pada minyak itu juga akan memberikan cita rasa yang khas daripada produk frying. Nah, ini adalah 3 unit operasi yang sangat penting juga di dalam industri makanan. Nah, setelah kita pahami unit-unit operasi, itu akan lebih memudahkan Anda dalam menyusun diagram alir atau blok diagram suatu proses
industri makanan, dan ini merupakan pengetahuan dasar yang sangat penting bagi Anda sebagai nantinya calon food engineer, sehingga Anda mampu mendesain suatu proses pengolahan makanan di dalam industri makanan dengan memanfaatkan dan mengembangkan unit-unit operasi yang salah salah banyak sebagiannya sudah Ibu sampaikan dalam kuliah kita kali ini. Saya kira cukup sekian dulu kuliah kita sesi ini, dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat Anda sekarang dan juga nanti ke depannya ketika Anda harus berpraktek atau berperan di masyarakat sebagai seorang food engineer. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.